kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang sudah bisa membaca, nanti membacanya bersama Ibu Yohana. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sehingga diberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa yang akan kau lakukan bila kamu melihat temanmu melakukan satu kenakalan atau suatu tindakan yang tidak benar? Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu menuduhnya dan menjauhinya dan mulai mengejeknya? Misalnya dia pernah menyontek dan ketahuan sama guru. Apakah kamu akan mencoba menjauhinya dan mulai mengejeknya? Kamu tukang contek, kamu tukang bohong, atau kamu tukang mencuri. Sekali anak itu atau orang lain melakukan satu kesalahan, apa kau akan mengingat-ingatnya dan mulai mengata-ngatainya? Apakah kau melakukan hal itu? Nah, kalau kau melakukan hal itu, yuk kita belajar hari ini dari Yohanes yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, ceritanya adalah ada satu orang yang berzina dan mereka dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Berzina itu apa? Adik-adik belum tahu ya, berzina adalah satu tindakan yang tidak pantas atau tidak sopan dilakukan oleh orang dewasa yang bukan suami istri. Dan itu jahat di mata Tuhan. Menurut hukum Musa, orang yang melakukan zina harus dirajam oleh batu, dilempari batu sampai mati. Tetapi perempuan ini ditangkap dan diseret di hadapan Tuhan Yesus. Dan orang-orang itu langsung mengatai gini, Yesus, dia berzina. Apa yang harusnya kita membunuhnya? Mereka mengatakan itu untuk menguji Tuhan Yesus. Tetapi tindakan Tuhan Yesus apa? Dia mulai mencoret-coret dan menulis di tanah. Dan waktu orang-orang itu mulai mendesak dia, apa yang harus kau lakukan? Orang ini berzina, menurutmu bagaimana harus menghukumnya? Kurang lebihnya begitu perkataannya. Tetapi Tuhan Yesus dengan bijak berdiri dan berkata, mari kita baca. Ayat yang ke-7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membuku lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tuhan Yesus menantang mereka. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, dialah yang pertama harus melemparkan batu. Dan ternyata mereka semua merasa bahwa mereka juga orang berdosa. Dan mereka malu dan mulai pergi. Maksud Tuhan Yesus adalah begini, kalau engkau orang yang berdosa, kalau engkau pernah melakukan dosa dan kesalahan, mengapa kau menunjuk-nunjuk orang lain yang melakukan kesalahan juga? Kamu juga melakukan dosa kan? Yang tidak orang lain tahu. Nah, waktu temanmu melakukan kesalahan dan ketahuan, kau mulai mengejeknya, kau mulai menunjuk-nunjuknya, kau mulai menjauhinya. Padahal kau sendiri orang berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus mengajari kasih kepada orang yang jatuh dalam dosa. Kita benci dosanya, tetapi kita mengasihi orangnya. Tuhan Yesus mengajari kita untuk mengasihi semua orang. Walaupun dia berbuat jahat, walaupun dia berbuat nakal, walaupun dia melakukan satu kesalahan, tetapi kita tidak boleh memojokkannya, tetapi kita mulai menolongnya, mulai mendekatinya, mulai mengasihinya. Dengan kasih kau mengajari dia melakukan satu kebenaran, dia akan merasa diterima, dan karena rasa penerimaan itu dia pasti akan berubah. Mengapa orang jahat itu banyak? Karena banyak orang lain menolak mereka, memojokkannya, dan tidak menerima dalam lingkungan mereka. Sehingga mereka tersudut, mereka mulai merasa bahwa saya tidak diterima, saya jahat. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan keselamatan, mereka tidak mengalami kelepasan. Adik-adik, saat kau melihat temanmu melakukan satu kesalahan,
cobalah dekati dia, ajaklah berbicara, ajak dia main. Kalau dia mulai melakukan kesalahan lagi, tegur dia dengan penuh kasih. Sekali, dua kali, kalau engkau tidak bisa menegur, panggil ya orang dewasa untuk menolong anak itu untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi bukan dihindari, bukan diejek, bukan dimarah-marahin, tetapi belajarlah kasih seperti Tuhan Yesus. Nasihat Tuhan Yesus yang terakhir adalah ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Yang kau yang sudah jatuh dalam dosa, jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kekuatanmu untuk tidak melakukan dosa? Kekuatanmu adalah Tuhan Yesus. Mulai berbicara dengan Tuhan Yesus, berdoa dalam hatimu, Tuhan tolong saya gak kuat untuk bertahan, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk bertahan, tidak melakukan dosa. Pasti Tuhan Yesus berikan kekuatan. Hari ini kita belajar untuk tidak mengucilkan orang yang berdosa, tetapi kita menolong mereka dengan penuh kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami belajar untuk mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jatuh dalam kesalahan dan dosa, sehingga kami tidak memandang remeh mereka, tetapi mulai belajar mengasihi mereka, menolong mereka, menerima mereka, sehingga mereka bangkit dari keterpurukan dan mulai belajar melakukan kebenaran. Terima kasih untuk didikanmu hari ini. Berkati kami supaya kami bisa melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dadah. Habatus, renungan harian anak.